Pertanyaannya mungkin nggak sih sebenarnya Indonesia ini menjadi satu negara yang terintegrasi mulai dari hulu sampai dengan hilir gitu untuk semuanya dikuasain gitu oleh Indonesia? Sebenarnya kalau kita optimis bisa Mbak, apalagi ketersediaan cadangan seluruh mineral pendukung untuk produksi itu ada di Indonesia ya. Nah tinggal kita siap nggak? Nah, terutama yang tadi disebut hulu ke hilir, berarti kan hulu duluan nih. Hulu dulu. Ya, jadi yang harus diperbaiki, yang harus diperhatikan juga tolong fokus juga di hulu. Bagaimana kita mendukung hilirisasi kalau di hulu masih banyak permasalahan. Satu, sekarang ini cadangan kita untuk mensuplai pabrik-pabrik yang ada, perhitungan kami itu hanya 7 tahun loh pabrik. Kalau begitu banyaknya pabrik yang masuk dari 81 pabrik yang sudah terdaftar, 27 pabrik pirometalurgi yang sudah produksi, kemudian 3 pabrik espal yang sudah berproduksi, total kebutuhan tadi saya sudah bilang 250 juta ton setahun. Itu sangat amat tidak cukup nantinya. Nah, bagaimana pembenahannya? Satu, untuk melakukan kegiatan eksplorasi detail dulu. Kedua, kemarin juga dari kenapa Eropa Amerika kok susah banget ya investasi di Indonesia? Kenapa ada satu negara lain aja yang begitu masif datang ke Indonesia? Karena kembali isu adalah environmental, lingkungan. Artinya penambangan yang good mining practice yang harus kita jalankan, memperhatikan unsur lingkungan dulu pasca tambang, reklamasi, kemudian bagaimana masyarakat sekitar tambang terakomodir, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita memberantas penambang-penambang ilegal. Ini permasalahan di hulu yang... Ini permasalahan hulu yang betul-betul harus mendapat perhatian khusus. Ya, perhatian khusus kenapa? Tambang ilegal, kenapa itu terjadi? Kalau kita tanya kepada pelaku, kenapa kalian melakukan tambang ilegal? Lebih mudah mendambang ilegal dibanding tambang yang resmi. Tambang yang resmi saja malah dicabut izinnya. Nah, tambang ilegal sekarang makin terbuka luas dan itu yang akan menjadi dampak negatif satu untuk lingkungan. Ini kan sebenarnya persoalan yang memang sudah lama sekali kan sudah di, lama, di sudah dalam klasik. tata kelola nikel juga begitu. Betul. Kan? Nah, sebenarnya kalau untuk memberantas tambang ilegal kok kayak agak pesimis ya. Nah, dari APNI sendiri kita coba memberi solusi. Apa solusi langkah yang tepat untuk memberantas tambang ilegal? Satu, dari pelaku industri hilirnya dulu. Kalau dari pihak smelter atau pabrik betul-betul bisa memverifikasi sumber kargonya. Ya jangan juga kita sebut penadah gitu kan. Jangan beli barang ilegal dong gitu kan. Nah terus yang kedua adalah dari sisi pelabuhan bagaimana KSOP atau Syah Bandar untuk memverifikasi lagi dokumen-dokumen dan memberlakukan kembali surat keterangan asal barang. Dulu pernah ada ya itu ya. Jadi sekarang kok nggak ada lagi. Jadi dari pihak Syah Bandar memverifikasi mana nih lokasi tambangnya, mana nih lokasi kargonya yang diambil gitu kan. Jangan sampai tambang yang nggak jelas tanpa izin melakukan kegiatan menggunakan dokumen lain. Ya, jadi masih banyak konflik permasalahan di hulu yang harus dibenahi dulu untuk kita dukung industri hilir. Oke, ini hulunya dulu baru hilir gitu ya. Jadi ada banyak faktor gitu ya. Mbak Anissa, kalau dari Anda melihatnya seperti apa sih? Apakah mungkin apakah proses yang mungkin harus dilakukan begitu ya dari riset-riset yang Anda lakukan supaya ada integrasi sebenarnya secara menyeluruh antara hulu dan hilir industri nikel di Indonesia? Ya, tadi Bu Medi sudah menyampaikan dari sisi hulu ya. Mungkin saya menyampaikan dari sisi data dan hilirnya. Dan kita tahu kan secara sumber daya alam nih Indonesia ini kan sangat banyak ya. Apalagi kan nikel ini kan kita juga Nomor satu. persediaan kita ya betul nomor 1 52%. Lalu untuk produksi juga kita nomor 1 sekitar 37% dari total produksi dunia gitu. Jadi memang kalau dari sumber daya alam ini sangat banyak gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengolah hal tersebut kan memang masih menjadi pertanyaan gitu ya. Apalagi kita tahu juga secara hilirisasi ini masih banyak permasalahan-permasalahan gitu. Jadi memang kalau saya baca-baca gitu ya, memang banyak produsen nikel ini yang masih mengeluh bahwa harga domestik atau di smelter ini masih cukup rendah, bahkan sepertiga dari harga internasional seperti itu. Jadi ditambah lagi dengan adanya kebijakan untuk royalti 2%. Kalau memang harga nikel yang masih stabil di 22.000 ini terus berjalan, mungkin dampaknya tidak terlalu banyak Mbak Maria. Tapi kalau misalkan kedepannya harga nikel turun, apakah hal tersebut masih applicable untuk di kebijakan tersebut ya untuk kedepannya gitu. Jadi memang pemerintah sepertinya harus terus mengevaluasi nih kebijakan atau ikut dinamis lah, karena memang industri ini cukup dinamis gitu ya. Jadi memang kalau saya pikir sih mungkin evaluasi bisa secara jangka pendek gitu, 2 minggu atau mungkin sebulan untuk applicable-nya seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedepannya untuk hulunya, pemerintah juga sepertinya saya pikir tidak bisa sendiri ya. Jadi pemerintah juga harus menggandeng produsen nikel, lalu mungkin investor-investor dari luar negeri. Yang kita tahu kan juga memang banyak investor di sepanjang tahun ini sudah masuk ya, bahkan ada katanya hingga 5 dari LG, lalu dari Huayu dan lain-lain, lalu yang terbaru juga dari Foxconn gitu ya. Jadi memang
hal tersebut juga cukup karena memang kebijakan pemerintah juga kan melarang ekspor nikel ya, jadi mau nggak mau memang investor harus berinvestasi juga di Indonesia untuk mengambil nikel untuk dijadikan bahan baku baterai dan lain-lainnya.